1700, 1800, 1900, 2000. Sekarang 2000 berapa? 2014 Pak. Ya, jadi 600 tahun. Jadi dia abad ke-15, sekarang kita abad ke-21. 600 tahun. Kalau Candi Suko yang sebentar nanti kita tengok itu tahun 1437, jadi lebih tua 40 tahun dibanding ini candi ini. Nah, yang luar biasa dari candi ini, kalau kita nanti sempat masuk ke yang bangunan paling atas ya, yang sekarang masih dipakai untuk upacara agama Hindu dari saudara-saudara kita yang asli Bali. Karena candi ini kan candi Hindu yang menurut orang Bali sendiri itu candi peninggalan paling tua di Nusantara. Makanya orang Hindu secara rutin itu mesti kesini. Sepanjang sisa usia mereka itu mereka berharap untuk bisa sembahyang di tempat ini, seperti halnya kalau Muslim itu ke Baitullah, kalau Katolik Kristen itu ke Yerusalem, nggak salah ya, ke sana yang ada wisata religi ke sana. Jadi mereka itu ke sini. Jadi biasanya kalau pas tanggal atau hari keagamaan mereka ini penuh sampai malam penuh. Di hampir semua bangunan ini terisi oleh warga besar Hindu, tapi mayoritas yang berasal dari Bali. Di atas itu kita ada candi Swadesi, dan Swadesi itu dipindahkan dari Bali belum lama, paling baru sekitar 10 tahun. Yang meninggalkan waktu Karanganyar dipimpin Putri Irinari. Candi gede banget, dibawa ke sini, besar sekali, bawa ke sini pakai trailer itu. Trailernya nggak naik, bisa naik nggak kuat. Akhirnya dengan berbagai macam cara, pakai derek, pakai katrol, pakai punyanya militer itu bisa dibawa ke sini, bisa naik. Luar biasa Pak. Sekarang ada di lokasi, sekarang kita nggak bisa masuk tadi karena betul pasaran. Nanti seandainya pertanyaan selesai, kalau kalian mau masuk boleh masuk ke sana. Nah, kalau kita dari puncak candi, akibatannya candi itu ada garis lurus per Gapuro ini, jalan ini dan sebagainya. Gapuro sana sampai bawah kita foto pertama kali tadi sampai kita datang. Itu kalau ditarik lurus itu sampai ke Keraton Solo, Keraton Jogja itu. Tapi dari titik yang kita duduk di tempat foto pertama tadi, kalau pas tidak gelap ini, kita bisa melihat Monas, tapi harus pakai teropong ini. Nah itulah kenapa ini mungkin tahyul ya, dan tidak usah dipercaya itu. Kenapa ada keyakinan siapapun yang mau memimpin Indonesia harus pernah ke sini, dan itu dulu diyakini betul oleh Pak Harto. Sehingga di sini ada peninggalan Pak Harto lama ya, yang secara rutin dipelihara oleh utusannya Pak Harto. Ya. Tapi kita sebagai masyarakat akademik kan tidak usah percaya yang begitu. Hanya sekedar kita tahu saja bahwa ada pemahaman seperti itu. Karena memang candi ini super istimewa. Tidak ada yang karakteristiknya seperti candi ini. Jadi dibuat untuk bisa melihat Pulau Jawa secara utuh. Ya. Tidak ada yang lain. Di gunung manapun tidak ada yang seperti ini. Jadi dibuat untuk bisa ke Keraton Solo, Keraton Jogja, Istana Negara. Kalau kita lihat Istana Negara, berarti kita lihat katedral, lihat Istiqlal. Satu komplek itu. Iya Pak. Satu komplek hanya berapa meter itu. Luar biasa ini kali ini. Nah, kalau tahun 1400 itu kita sudah punya measurement atau pengukuran ya, yang bisa membuat garis lurus dari puncak sana sampai sana. Kita bisa bayangkan itu pakai apa sih? Padahal di tahun itu orang nggak kenal sentimeter, milimeter, itu masih terlalu jauh untuk bisa berharap ke sana. Makanya kemarin kalian sebagian saya suruh datang ke Borobudur ya dulu ya, dan Prambanan, kita mencoba melacak sebetulnya bangsa ini tuh bangsa yang luar biasa sekali kita itu. Jadi jauh sebelum Amerika ditemukan oleh Columbus, menurut catatan sejarah mereka, kita sudah punya teknologi begini.
Bahkan salah satu sejarah kalau kalian sempat di Google nanti, begitu Columbus landing di salah satu pantai di Amerika, itu sudah ada orang di sana. Assalamualaikum gitu, atau selamat datang gitu. Apa kabar itu ya, dan sebagainya. Artinya Selamat datang. bangsa Nusantara itu lebih dulu ada di sana dibanding Columbus. Tapi kita nggak punya catatan sejarah. Sejarah mencatat Amerika yang menemukan Columbus. Padahal diakui sendiri waktu mereka landing di sana, mendarat di sana pakai kapal zaman itu sudah disambut orang. Nah ini yang kalian, kita semua harus yakin bahwa kita itu luar biasa dari tahun itu, tapi kita mengalami sebuah masa yang sampai sekarang belum selesai, yaitu masa gelap. Kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak pernah pas. Bahkan sekarang pun kita semua merasa bahwa era perpolitikan kita itu belum sehat betul. Jadi bagi orang yang pesimis mengatakan ya 50 tahun lagi lah kalau kita mau baik. Berarti kalau 50 tahun lagi kan saya kan sudah nggak ada. Kalian juga sebagian sudah nggak ada. Yang aliran positif mengatakan, kita sudah luar biasa. Kita sampai tahun seperti ini, itu luar biasa kalau dihitung dari tahun 45 ya, kita kan baru 60 tahun merdeka. Sementara Amerika sampai pada satu tahapan tertentu itu perlu ratusan tahun. Mereka mengalami masa gelap yang namanya perbudakan, yang macam-macam. Sampai akhirnya Abraham Lincoln ya, yang menghapus perbudakan dan sebagainya, kemudian George Washington dan sebagainya bisa menemukan Amerika baru yang bisa membawa seperti sini. Sama juga dengan Mandela, apartheid yang di Afrika Selatan yang tadinya terpecah-pecah, terkelompok-kelompok, akhirnya bisa disatukan. Bahkan orang yang sangat tidak diperhitungkan dan dihukum lama bisa jadi presiden, yaitu Nelson Mandela, dan sangat dihormati di dunia. Seperti halnya Soekarno pada tahun 40-an memimpin kita, itu sangat dihormati oleh dunia. Kalian bisa lihat foto-fotonya itu di hati-hatinya dan sebagainya yang luar biasa, yang sekarang ditiru oleh Mas Prabowo. Untuk alat kampanye. Nah, kita akan mengakhiri kuliah LKPTK di sini, dan setelah ini nanti kalian masih harus ke Candi Porno, Candi Wah, candinya. Kemudian yang lebih penting lagi nanti ke makam Soeharto. Tawangmangunya itu bisa pro memori, artinya urgensinya itu kita letakkan di bawah sendiri, karena kan kita pernah ke sana. Ya Pak. Kalau